Jadi gini, kita sampaikan tadi kita memenuhi sesuai dengan apa yang diminta oleh tim penyidik Mabes Polri sehubungan dengan laporan tadi yang sudah disampaikan. Kita tadi berdua antara Jaya dan Dede Jaya dan Eko telah menyampaikan pertanyaan dari ini kurang lebih 21 pertanyaan. Itu jadi seputar apa yang keterangan yang disampaikan oleh saudara Dede dan AF saat 2016 khususnya kepada 7 terdakwa. Ini kita tadi Eko dan Jaya dua sudah menyampaikan dan menyatakan secara tegas menolak terhadap keterangan saudara AF dan Dede atau tidak mengakui. Meng-cross check berarti ya? Iya, kita diklarifikasi memang tadi. Itu. Tadi mungkin yang berapa lama berarti Pak pemeriksaannya? hampir 2 jam, 6 jam dari jam 3 ya, setengah 3. Ada informasi pemeriksaan lagi nggak Pak setelah ini dari penyidik? Sementara tadi nggak disampaikan, kita udah dinyatakan cukup untuk ini, moga-moga ini cepat untuk membuktikan dan kita bisa membawa novum bagi 7 terdakwa dan segera. Itu aja. Laporkan dan kemudian saat ini dari pihak Barreskrim Polri telah memeriksa klien kami dalam hal ini saudara Eko dan saudara Jaya untuk memberikan keterangan sesuai dengan laporan yang kita laporkan. Itu mungkin yang bisa kita katakan, kita berikan laporannya bahwa mereka ini adalah menjadi saksi korban terhadap laporan palsu itu. Yang didalami oleh penyidik Pak? Dalam hal penyidik apa yang didalami nanti coba dipertanyakan lagi kepada Mabes Polri ya, karena saya kira itu bukan ranah saya untuk melaporkan atau untuk menjelaskan, tetapi artinya bahwa yang dipertanyakan adalah seputar kronologis dan kemudian keterangan palsu apa yang diduga perkataan dari saudara Aep dan Dede ini palsu. Itu yang menjadi poinnya. Sedikit aja nih biar kita ini agak sederhana ya, bisa dipahami bahwa pemeriksaan ini masih dalam penyelidikan. Jadi belum naik sidik ini. Jadi kita berharap Barreskrim Polri bisa menaikkan ini menjadi sidik. Jadi kita juga sesuai Perkap 2019 nomor 24 pasal 4 agar ini bisa dipertemukan, artinya dibuat BAP konfrontir ya, agar bisa kebenarannya bisa terungkap gitu aja. Maksudnya dipertemukan antara Dede dengan 7 terpidana gitu? Dengan Aib juga. Sedangkan posisi Dede kan kita sudah tahu ya, posisinya udah mencabut gitu. Oke. Itu berarti ini penyelidikan ya? Ya, nanti kita tinggal menunggu gelar perkara dari pihak Mabes. Ya, hasil dari klarifikasi beberapa para saksi kan kita sudah cukup banyak yang kita berikan atas permintaan penyidik, sehingga setelah ya saya berharap bahwa perkara ini untuk naik menjadi sidik dari lidik. Itu mungkin yang bisa disampaikan, barangkali ada tambahan. Saya kira cukup saja artinya. Dalam satu ruangan. Ya, pemeriksaan dalam satu ruangan. Karena poinnya kan laporannya dugaan keterangan palsu. Iya. Sumpah. Itu yang paling pastinya. Sehingga diperiksa kedua-duanya untuk dimintai keterangan apakah dugaan terhadap keterangan palsu ini betul atau tidak. Itu saya kira. Itu sejauh ini dari pelapor sudah cukup Mabes Polri ya. Kami masih menunggu.
Tadi disampaikan memang penyidik bila masih ada diperlukan akan mengkonfirmasi ke DPN Peradi. Itu. Sejauh ini belum ada info Ya, ya Pak ya? belum ada info. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Permintaan keterangan dari Sakat Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakat Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa karena kalau Sakat Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakat Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang Bareskrim, lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakat Tatal yang waktu itu masih kecil. Terima kasih banyak. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.
Mereka dipaksa mencabut kuasa supaya Sudirman tidak dipegang lagi oleh saya. Itu surat kuasa Ibu. Ya, ini surat kuasa untuk menghadiri persidangan, ditunjuk sebagai kuasa mendampingi Sudirman di persidangan. Tahun 2017. 2017 yang lalu. Ya. Ini surat kuasa. Oh iya, bukan. Ini surat kuasa hukum di 2017 atas nama Sudirman. Ini surat kuasanya, ini Resmi. Resmi. Ya. Ini surat kuasa dari Sudirman menunjuk sebagai kuasa hukum saya dalam sidang di Januari 2017. Jadi Sudirman menunjuk saya sebagai kuasa hukum dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang didakwakan di 2017. Jadi saya mendampingi Sudirman. Kenapa kok sekarang berubah atau gimana, Bu? Ya, ada hal-hal yang terjadi pada saat DPO diumumkan, kemudian Peggy tertangkap pada 21 Mei 2024. 2 hari kemudian saya mendapatkan informasi dari keluarga Sudirman, mereka dipaksa mencabut kuasa supaya Sudirman tidak dipegang lagi oleh saya. Tetapi waktu itu keluarga menolak. Terjadi hal serupa di bulan Mei 2024 sampai kakaknya Sudirman itu dikejar-kejar oleh, mohon maaf, anggota ke tempat kerjanya. Nah, sejak saat itu saya mendapatkan informasi bahwa Sudirman sudah memiliki kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda. Bahkan Peradi yang juga mendapat kuasa dari keluarga Sudirman untuk memohon bantuan yang dipimpin oleh Pak Oto Hasibuan juga tidak bisa menembus ke Sudirman juga. Jadi kalau yang lain itu berhasil ditemui oleh Peradi, DPN Peradi, hanya Sudirman. Kemungkinan saya waktu itu berpikir apakah Sudirman akan dijadikan saksi pada saat Peggy pra-peradilan. Karena antara Peggy dengan Sudirman betul mereka teman sekolah. Tetapi setelah prapidnya Peggy bebas, Sudirman masih tetap tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Kasihan keluarganya. Dan posisinya di mana sampai hari ini juga keluarganya maupun saya yang dulu pernah memegang Sudirman itu tidak pernah terkonfirmasi ada di mana. Sampai hari ini, Sampai hari ini. Begitu juga kemarin saya berkomunikasi dengan Pak Jutek, sama belum bisa menemui Sudirman. Padahal keluarganya sudah meminta bantuan kepada DPN Pradi tentang Sudirman. Dan mereka berharap Sudirman memang juga dipegang oleh DPN Pradi. Lalu keberadaannya di mana sekarang, Bu? Sudirman? Kalau informasinya kan sejak tanggal 23 Sudirman itu ada di Polda. Nah, ini memohon perhatian kepada Bapak Kapolri. Sudirman kemungkinan dulu akan dijadikan saksi di prapidnya Peggy, tetapi kan perkaranya udah selesai. Kasihan keluarganya, pengen tahu di mana keberadaan Sudirman. Jadi mohon bantuan ke Bapak Kapolri, apakah betul Sudirman masih ada di Polda Jabar dan tidak boleh ditemui oleh siapapun, karena keluarganya kalau untuk menengok saja, walaupun dia sudah berstatus terpidana, itu harus menurut kuasa hukum Sudirman yang baru harus seizin penyidik dari Polda. Itu pada saat keluarganya akan menemui, dan ketika akan menemui juga kalau cerita dari keluarganya, mereka dikelilingi oleh anggota dari Polda Jabar. Terus pada saat kemarin ada pemeriksaan oleh Bareskrim, terpidana si Sudirman ini masuk dalam pemeriksaan atau bagaimana, Bu? Kalau informasinya justru tidak masuk daftar dalam pemeriksaan ke-7 terpidana. Jadi sebetulnya Sudirman itu ada di mana? Apakah masih ada atau tidak? Kan akhirnya saya berpikir buruk, kenapa tidak muncul nama Sudirman di dalam pemeriksaan? Lalu Jadi, apa, Bu, harapannya, Bu? Ya, harapannya Bapak Kapolri untuk bisa menurunkan anggota yang lain untuk mencari keberadaan Sudirman, karena informasinya masih ada di Polda dan tidak ada siapapun yang bisa menembusnya. Jadi mohon bantuan Bapak Kapolri, barangkali bisa menemukan Sudirman lewat anggota yang ditunjuk oleh Bapak Kapolri. Kasihan keluarganya pengen ketemu. Dan apalagi dia memiliki tanda kutip riwayat medik seperti apa, Bu? Karena Sudirman berdasarkan keterangan keluarga dan lingkungan sekitarnya, dia bukan tidak memiliki kemampuan standar secara intelektual. Sudirman itu
Kalau dalam kondisi tertekan iya, dibujuk iya. Jadi kalau anak kecil sih, kamu ngomong begini ya, nanti saya kasih permen iya. Dalam tekanan iya. Jadi Sudirman menurut anggota keluarganya tidak memiliki keteguhan hati untuk menyatakan yang sebenarnya. Dia gampang dibujuk senang juga dia ngomong iya, apalagi dalam tekanan pasti iya juga walaupun itu tidak terjadi. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Penyidik Bareskrim Polri memeriksa para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Bandung, Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan guna menindaklanjuti dugaan keterangan palsu saksi Aib dan Dede. Dalam 2 hari terakhir, penyidik Bareskrim Polri berada di Bandung, Jawa Barat untuk menindaklanjuti laporan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina terkait dugaan keterangan palsu saksi Aib dan Dede. Pada Selasa kemarin, giliran 2 terpidana yakni Eko Ramdhani dan Jaya yang diperiksa tim penyidik Bareskrim Polri di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan 4 terpidana di Rutan Kebonwaru sehari sebelumnya. Ya, pada Senin lalu, keempat terpidana dimintai keterangan seputar kejadian pada 2016 silam. Jam berapa Bang besok Bang? Pemeriksaannya gimana Bang? Sebentar masih kita dalami. Besok dilakukan. Ibu, apa? Kuasa hukum terpidana Ruli Panggabean menyebut penyidik memberi sekitar 40 pertanyaan seputar kejadian pada Agustus 2016. Para terpidana tetap bersikeras tidak ada di lokasi kejadian saat peristiwa pembunuhan terjadi. Kita di mana mereka itu berada ketika terjadinya tindak pidana. Semua mereka menyatakan bahwa mereka tidak berada di tempat kejadian perkara. Mereka semua menyatakan mereka berada di tempatnya, di tempatnya Ibu Nining, warung Bu Nining, kemudian pindah ke rumahnya Pak Hadi, kemudian terakhir tidur di rumahnya Pak RT Pasret. Bentuknya pertanyaannya nggak dalam 1-2 enggak, tapi mereka lutut menceritakan dari awal sampai kalau bicara pertanyaan mungkin ada 40-50 pertanyaan. Sebelumnya, pada 10 Juli 2024, keluarga terpidana kasus Vina resmi melaporkan saksi Aib dan Dede ke Bareskrim Polri. Pelaporan dilakukan terkait dugaan keterangan palsu yang menyebabkan 7 terpidana terseret dalam kasus pembunuhan Vina. Tim Liputan, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Informasi terkini pasca pemeriksaan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki akan disampaikan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dari Bandung, Jawa Barat. Ninda, hingga saat ini bagaimana hasil pemeriksaan terhadap 2 terpidana kemarin dan juga apa saja keterangan yang telah disampaikan terkait dengan dugaan kesaksian palsu oleh Aib dan Dede? Ya, Juno dan juga saudara, terkait hasil pemeriksaan terhadap ke-6 terpidana yakni kemarin berlangsung selama 2 hari. Terkait hasilnya memang ini belum dirilis, dan bahkan ketika kami kemudian mempertanyakan hal ini pada saat selesai pemeriksaan ini kepada pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri, mereka ini enggan untuk kemudian memberitahukan seperti apa materi yang telah disampaikan ataupun dilakukan begitu. Namun menurut penyidik dari Mabes Polri bahwa pihaknya kepolisian saat ini masih melakukan tahap penyelidikan terhadap kasus ataupun perkara Vina dan Eki ini, Jono dan juga saudara, di mana pemeriksaan ini telah berlangsung selama 2 hari, Senin dan Selasa kemarin, di Lapas Kebonwaru maupun juga di Lapas Jelekong. Dan memang hal ini awal mulanya karena dilaporkan dari keluarga terpidana yang dilayangkan melalui kuasa hukum yakni Ruli Panggabean melalui Mabes Polri, sehingga kemarinlah dilakukan pemeriksaan tersebut.
Dan memang hingga saat ini pun pihak dari 7 terpidana ataupun kemarin yang dilakukan pemeriksaan ini bahwa masih mengaku bahwa mereka ini bahkan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan dengarkan pernyataan dari salah satu kuasa hukum yang kemarin sempat menyampaikan. Silakan. Jaya dan Eko telah menyampaikan pertanyaan dari ini kurang lebih 21 pertanyaan. Itu jadi seputar apa yang keterangan yang disampaikan oleh saudara Dede dan Aep saat 2016 khususnya kepada 7 terdakwa. Itu ini kita tadi Eko dan Jaya 2 sudah menyampaikan dan menyatakan secara tegas menolak terhadap keterangan saudara Aep dan Dede atau tidak mengakui. Ya, saudara, memang pemeriksaan ini dilakukan karena atas adanya dugaan melanggar pasal 242 KUH Pidana tentang memberikan kesaksian palsu yang dinyatakan oleh saksi Aep dan juga Dede saat diperiksa di Polres Cirebon pada tahun 2016 lalu. Dan dalam BAP 2016 lalu, keduanya ini memberikan keterangan palsu dan bahkan saat ini salah satu saksi yakni Dede ini telah mengaku bahwa dirinya waktu itu memang memberikan kenyataan palsu, sehingga ini juga menjadikan salah satu bukti berupa keterangan oleh pihak kuasa hukum dari para 7 terpidana. Dan saat ini pun kuasa hukum menyebut bahwa proses dari penanganan laporan yang saat ini dilakukan Bareskrim ini masih dalam tahap penyelidikan dan pihaknya saat ini masih berharap kepada pihak kepolisian agar kemudian dapat dilakukan BAP konfrontir maksud kami antara ketujuh terpidana dengan Aep dan juga Dede. Serta kemudian juga pihaknya berharap agar gelar perkara ini dapat segera dilakukan agar kemudian kasus ini dapat diungkapkan secara terang benderang. Juno. Untuk saat ini seperti apa Ninda lanjutan dari tim khusus Bareskrim Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam? Iya Juno dan juga saudara, betul memang kemarin disampaikan oleh kuasa hukum dari salah satu saksi yakni Liga Akbar, Yudi Alamsyah, ini menyebut bahwa saat ini bahwa Polri ini telah membentuk tim khusus ataupun tim pencari fakta untuk kemudian mencari fakta dalam kasus Vina dan Eki ini. Dan memang tim khusus ini telah bergerak kurang lebih selama 1 bulan yang lalu bahkan ya Juno dan juga saudara, di mana hingga saat ini tim khusus yang dibentuk oleh Polri ini telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Dan menurut Yudi Alamsyah bahwa ada kurang lebih hingga mencapai 20 orang saksi telah diperiksa untuk kemudian dimintai keterangan ataupun klarifikasi terkait kronologis pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu, Juno dan juga saudara. Dan tentu hal ini menjadi harapan bagi pihak kuasa hukum 7 terpidana karena memang ini juga menjadi sebuah bukti karena nantinya pihak Mabes Polri juga selain memeriksa dari berbagai saksi dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap 7 terpidana, nantinya para penyidik Bareskrim Mabes Polri ini akan kemudian memeriksa juga saksi Aep dan juga Dede. Itu masih dimungkinkan oleh pihak kuasa hukum karena memang pihak kuasa hukum juga berharap agar kemudian pemeriksaan ini akan terus dilakukan hingga faktanya terungkap begitu, Juno dan juga saudara. Nanti kita akan pantau kemudian seperti apa Mabes Polri akan bergerak kembali, Juno. Kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas, terutama juga ada kerja dari tim khusus Bareskrim Polri untuk terus membantu dan juga mengasistensi dari tim Polda Jawa Barat untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Selasa sore tim penyidik Bareskrim Polri tiba di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Kehadiran tim penyidik untuk memeriksa 2 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Eko Ramdhani dan Jaya. Sesampainya di lapas, tim penyidik yang terdiri dari 3 orang masuk ke gedung Lapas Jelekong. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan ke-7 terpidana terkait dugaan pemberian kesaksian palsu oleh Aep dan Dede. Pemeriksaan ini lanjutan dari pemeriksaan 4 terpidana di Rutan Kebonwaru.
2 hari terakhir, penyidik dari Bareskrim Polri berada di Bandung, Jawa Barat, menindaklanjuti laporan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina terkait dugaan keterangan palsu saksi Aep dan Dede. Pada Senin kemarin, penyidik tiba di Rutan Kebonwaru, Bandung untuk memeriksa 4 terpidana. Selama 10 jam, para terpidana dimintai keterangan seputar kejadian pada 2016 lalu. Dengan membawa berkas hasil pemeriksaan, ke-6 penyidik Bareskrim Mabes Polri langsung meninggalkan Rutan Kebonwaru, Bandung sekitar pukul 11 malam. Besok jam berapa nih? Jam berapa Bang besok Pak? Proses pemeriksaannya gimana Bang? Ntar masih kita dalami. Kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menyebutkan, penyidik memberi sekitar 40 pertanyaan seputar kejadian pada Agustus 2016. Para terpidana tetap bersikeras tidak ada di lokasi kejadian saat peristiwa pembunuhan terjadi. Kita di mana mereka itu berada ketika terjadinya tindak pidana. Semua mereka menyatakan bahwa mereka tidak berada di tempat kejadian perkara. Mereka semua menyatakan mereka berada di tempatnya, di tempatnya Ibu Nining, warung Bu Nining, kemudian pindah ke rumahnya Pak Hadi, kemudian terakhir tidur di rumahnya Pak RT Pasren. Bentuknya pertanyaannya nggak dalam 1-2 enggak, tapi mereka untuk menceritakan dari awal sampai, kalau bicara pertanyaan mungkin ada 40-50 pertanyaan. Sebelumnya, pada 10 Juli 2024, keluarga terpidana kasus Vina resmi melaporkan saksi Aep dan Dede ke Bareskrim Polri. Laporan dilakukan terkait dugaan keterangan palsu yang menyebabkan 7 terpidana terseret dalam kasus pembunuhan Vina. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, Supriyanto, Eko Ramdhani, dan Jaya. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini diperiksa Bareskrim Mabes Polri di 2 rutan berbeda di Bandung, Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep dan Dede yang merupakan saksi dalam kasus itu. Laporan kami, ya, terkait laporan kami terhadap saudara Aep dan Dede, ya, itu yang kami tahu. Ya, itu soal keterangan, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, ya, keterangan tidak benar. Ini kan satu demi satu sudah kami sedang susun, ya. Kami perkirakan paling lambat lah, ya, paling lambat kalau misalnya minggu ini kami bisa kekejar, kalau enggak paling lambat mungkin minggu depan kami sudah akan masuk ke PK. Selain pemeriksaan 7 terpidana, saksi dalam kasus pembunuhan itu juga diperiksa oleh tim sus yang dibentuk Kapolri. Tim sus sudah bekerja sekitar 1 bulan dan telah memeriksa 20 saksi, salah satunya adalah Liga Akbar. Sebelumnya Liga Akbar sudah menjadi saksi dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam kesaksiannya, Liga mengaku memberikan keterangan palsu karena tekanan. Telah menentukan, sudah mendapatkan kronologis yang sebenarnya sebelum kejadian Eki dan Vina ditemukan tewas. Sebelumnya pada Juli lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menyampaikan komitmen dalam pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki. Kapolri bahkan menurunkan Irwasum dan Propam untuk melakukan pendalaman kasus ini. Pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu, ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu masih menjadi tanda tanya. Belakangan muncul perdebatan kematian keduanya karena pembunuhan atau kecelakaan. Peggy Setiawan yang sempat dijadikan tersangka menang di pra-peradilan karena dinilai tidak terbukti melakukan kejahatan.
Sementara satu terpidana yang sudah bebas, Saka Tatal, kini sedang berjuang di pengadilan untuk peninjauan kembali sebagai upaya dibebaskan dari cap terpidana pembunuhan. Akankah turun tangan Mabes Polri mampu menguak fakta sebenarnya kasus pembunuhan ini? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kemarin Bareskrim Polri memeriksa 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pemeriksaan dilakukan atas dugaan keterangan palsu saksi Aep dan juga Dede. Tidak hanya itu, saudara, tim sus alias tim khusus bentukan Kapolri juga diklaim tengah mengumpulkan keterangan dari para saksi kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Akankah turun tangannya Bareskrim ini mampu menguak fakta sebenarnya dari kematian Vina dan juga Eki? Kita akan membahasnya di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Di antaranya pagi ini ada kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, sudah ada Bung Mardiman Sani. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, kemudian juga melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum dari 7 terpidana kasus Vina, ada Bang Jutek Bongso. Selamat pagi, Bang Jutek. Selamat pagi, Mbak Distian. Ya, kemudian juga ada Kabareskrim Polri 2008 hingga 2009 sudah ada Pak Susno Duaji. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Susno. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Desti, para pemirsa sekalian. Iya, kita langsung ke Bang Jutek. Bang Jutek, ini kan kalau kita lihat ya, Bareskrim Polri akhirnya turun tangan untuk mengusut secara tuntas nantinya dari apa sebenarnya peristiwa yang menyebabkan kematian Vina dan juga Eki. Salah satunya adalah ini memeriksa ada 7 terpidana. Jadi semuanya ini 7 terpidana sudah diperiksa atau bertahap? Baik Mbak Distia, betul. Kami beberapa waktu lalu, kurang lebih 3 minggu atau 4 minggu lalu kan kami membuat laporan polisi di Bareskrim terhadap 3 hal, Pak Pasren, Pak Kavi, kemudian Dede dan Aep, dan juga Pak Rudiana. Terkait peristiwa itu, 2 sudah naik kepada penyelidikan, yaitu kasusnya Dede dan Aep. Betul. Dan juga yang Pak Rudiana juga sudah gelar awal dan sudah mulai pemanggilan saksi. Nah, yang terkait kemarin datang ke lapas itu adalah terkait laporan kami terhadap Dede dan Aep. Oke. Apakah kesaksian itu juga akan dipakai kepada laporan kami yang lain? Kami tidak paham, ya. Oleh karena materinya saya pikir hampir mirip. Karena kami semua melaporkannya adalah tentang kesaksian palsu di bawah sumpah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, paling terhadap Pak Rudiana, kami ada tambahan tentang ada dugaan penganiayaan, penyiksaan ketika dilakukan pemeriksaan awal terhadap tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Oke. Baru 5 orang kemarin diperiksa. Hari ini rencana 1. Apakah yang satu lagi Sudirman itu sudah diperiksa? Kami tidak monitor oleh karena kami bukan PH-nya, bukan penasihat hukum dari Sudirman. Demikian Mbak Adistia. Oke, jadi kemarin ini sudah ada 5 terpidana yang diperiksa, kemudian hari ini 1, sementara yang 1 atas nama Sudirman ini belum termonitor ya. Nah, ini penyidik Bareskrim termasuk juga tim sus yang memeriksa atau memeriksa ke 5 terpidana kemarin, dan apa saja fokusnya pertanyaan terhadap para terpidana kemarin ini? Ya, saya pikir kan itulah tujuan awal kami untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman penyidik mendukung statement dari Bapak Kapolri dan juga Bapak Kabak Reskrim untuk membuka secara jelas dan terang peristiwa ini dari awal. Ya, makanya kami memberikan ruang dengan melaporkan yang kami duga ada masalah dari awal. Sehingga penyelidikan ini dapat dilakukan dari titik nol. Sehingga peristiwa ini dapat dihadirkan secara terang benderang. Sebagaimana kita tahu, peristiwa ini kan akibat dari cerita keterangan dari Aep dan Dede di tanggal 31 Agustus 2016.
Ya itu aja kita uji, apakah cerita itu dimulai dari sana, yang diawali dari kecelakaan atau pembunuhan, ataupun ada peristiwa tanggal 27 Agustus 2016, kan gitu. Oke, Bung Mar, bagaimana ini respon Anda soal kuasa hukum dari 7 terpidana ini juga melaporkan Ibtu Rudiana dan juga atas dugaan penganiayaan dan juga penyiksaan kepada 7 terpidana tersebut pada saat pemeriksaan. Bagaimana? Apakah sudah diperiksa ke Bareskrim Mabes Polri? Yang pertama kita hargai itu hak masing-masing ya. Tapi sekali lagi di kesempatan ini saya selalu menegaskan semua tuduhan terhadap Pak Rudiana itu secara tegas dan jelas kita menolaknya. Sebagai kuasa hukum tentunya pendampingan kami tidak hanya melulu pada persoalan hukum. Secara psikologis, kemudian juga hal-hal yang kira-kira bisa menguatkan Pak Rudiana secara psikis itu pun kita lakukan. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa beberapa kali saya ketemu Pak Rudiana, beliau ini orang yang, ya bukan karena saya lawyernya ya, tapi karena saya memang pertama kali ketemu beliau itu, saya juga berpikir bahwa sama, kita semua kan lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Saya kira itu semua semangat kita. Tapi ketika saya bertemu dengan Pak Rudiana, saya melihat bahwa ada originalitas dari beliau. Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam persoalan ini. Nah, kalaupun ternyata sekarang Kapolri bikin tim sus, kemudian ada pemeriksaan, ya itu saya kira hal yang normal saja. 1-2 hari yang lalu, saya biasa kontak dengan Pak Rudiana, ya kami lawyer tidak diberikan tembusan, karena memang kan ini bukan panggilan dalam rangka pemeriksaan sebagai dalam pelaporan. Yang saya tahu ya, yang saya tahu Pak Rudiana ke ke Bareskrim atau ke Mabes itu dalam rangka silaturahmi atau mungkin ada pemeriksaan internal. Pemeriksaan internal, ya, berarti tidak didampingi oleh kuasa hukum ya? Tidak didampingi oleh kuasa hukum. Bahkan di samping saya mengetahui langsung dari Pak Rudiana bahwa dia ke Mabes, saya juga tahunya justru dari media. Oh, bukan dari klien Anda sendiri? Tidak, dari klien saya iya, tapi itu secara lisan. Oke, by phone? By phone, dia bilang, "Bang, izin saya sekarang lagi di Bareskrim bersama dengan teman-teman penyidik di tahun 2016. Mereka dipanggil semua untuk di pemeriksaan." Ya, saya tidak bilang itu pemeriksaan ya, cuma dia bilang kami lagi di Bareskrim, mohon doanya. Yang jelas saya akan menceritakan seterang-terangnya tanpa ada saya tutupi sedikit pun terhadap persoalan ini. Itu kata beliau. Oke, jadi memang Ibtu Rudiana diperiksa begitu ya, pemeriksaan internal, termasuk juga penyidik pada saat kasus itu berlangsung ya? Ya, yang saya dapat informasinya begitu. Oke, dan itu memang dari Ibtu Rudiana ya? Ya, yang saya dapat informasinya begitu, cuman materi pemeriksaannya apa, apakah diperiksa atau hanya diajak ngobrol atau gimana, saya tidak sampai ke sana. Yang jelas sudah 3 malam berturut-turut beliau itu ada di Bareskrim. 3 malam? Ya, dari 3 malam. Dari tanggal? Dari hari, ini hari apa ya? Selasa, dari hari Minggu, Sabtu malam Minggu ya, kalau saya nggak salah. Ya, sekitar itulah. Akhir pekan kemarin berarti ya? Ya. Akhir pekan kemarin, terakhir by phone? Ya, jadi beliau bilang ke saya, "Mas Mardiman, mohon izin saya masuk Jakarta." Kira-kira dia bilang begitu. Saya ada pemanggilan atau saya ada. Nah, dan itu relevan dengan berita yang ada di media bahwa polisi Kapolri membentuk tim sus. Nah, materinya saya nggak tahu. Tapi masih keyakinannya sama kalau memang anak dari Ibtu Rudiana, klien Anda, memang meninggal akibat dugaan pembunuhan. 1000%. Kalau keyakinan. Ini pembunuhan, ini kriminal. Dan itu disampaikan juga pada saat kemarin pemeriksaan di Mabes Polri? Saya tidak tahu materinya. Jadi saya tidak tahu materinya, Pak Rudiana ditanya apa, Pak Rudiana diperiksa soal apa, saya tidak tahu materinya. Yang jelas sebagai polisi ya tentunya dipanggil oleh atasan ya wajib datang gitu ya. Saya kira itu aja sih substansinya. Tapi sekarang memang sudah masuk ke ranahnya Bareskrim, termasuk juga tim sus juga sudah dibentuk oleh Kapolri. Respon Anda? Bagus sekali supaya kita membuat persoalan ini terang benderang. Ya kan? Jadi saya bilang sama Pak Rudiana, Kang Rudi jangan takut sedikit pun. Ya, karena kalau bersih kenapa takut? Kalau takut ya berarti tidak bersih. Nah, sehingga saya bilang sama beliau, ya Anda yang melakukan ini, kemudian Anda yang menjalani ini di tahun 2016,
pertanggungjawabkanlah apa yang Anda lakukan. Selama itu sesuai dengan aturan yang berlaku, kenapa harus takut? Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno, ini sudah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri dan juga termasuk Kapolri ini sudah membentuk tim sus. Apakah ini memang bisa dikatakan sudah memang betul itikat baik dari Kapolri dan juga Polri untuk benar-benar mengusut kasus ini secara tuntas dan juga terang benderang? Apakah nanti akan mudah? Pertama, kita memberikan respon penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri, kepada institusi Polri yang telah membentuk tim sus yang akan memeriksa atau mengeksaminasi daripada peristiwa penyidikan tahun 2016 sampai dengan sekarang. Itu kita acungi jempol. Itu yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia dan itulah yang akan membuat terang perkara ini dan itulah yang akan mengangkat derajat dan martabat Polri dan kepercayaan rakyat pada Polri. Jadi saya yakin tidak ada yang ditutupi, semua terbuka. Kalau bersalah di internal dikatakan bersalah, kalau benar ya katakan benar dengan segala buktinya. Ini bagus sekali. Yang kedua, kita respon positif dan bagus sekali bahwa laporan daripada pengacara teman-temannya Pak Jutek itu direspon, itu bagus sekali sehingga apa dugaan selama ini kepada institusi Polri dan kepada Pak Rudiana, kepada yang lain-lain akan terungkap. Karena ini bagus sekali. Saya tadi sangat senang dengan pengacara Pak Mardiman mengatakan di selaku pengacara Rudiana bagus ini supaya terang. Kalau tidak bersalah kenapa takut gitu. Nah nantinya ini sumbernya akan terungkap daripada siapa namanya Aep dan Dede. Ya. Tapi kan Aep ini sampai sekarang posisinya belum diketahui keberadaannya, Pak Susno. Saya kira Mabes Polri sudah tahu dan saya yakin dia sudah diperiksa. Hanya mungkin supaya tidak gaduh itu tidak perlu dipublikasi. Dan percayalah tadi ada statement Pak Kapolri kalau sudah selesai nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat. Nah ini luar biasa ini. Dan ini sangat menguntungkan juga untuk Pak Rudiana. Karena Pak Rudiana ya selama ini kan dituduh berbohong, dituduh merekayasa, dituduh segala macam. Nah benarkah itu? Apakah itu inisiatif dia ataukah dia Pak Rudiana menyebut nama tersangka yang kelak kemudian menjadi terpidana? Itu dari mulutnya sendiri, dari inisiatifnya sendiri atau dari orang lain? Ini akan jelas semua itu. Nah dengan demikian kita sangat berterima kasih. Dan juga ini akan terungkap juga apakah peristiwa ini yang dikatakan Pak Mardiman tadi 1000% pembunuhan atau 1000% kecelakaan lalu lintas atau apa, ini akan terungkap semua. Apalagi ini Pak Kapolri akan menjanjikan ini terbuka dan saya yakin tim yang dibentuk ini tim yang betul-betul profesional yang akan bekerja dari titik nol. Nah ada satu yang terkait dengan keterangan bohong ya. Kemarin saya di Cirebon sempat menanyai, bukan di Cirebon, di Bandung. Waktu acara di Maranatha, saya bertanya kepada siapa Dede, apakah kamu memberikan keterangan seperti ABCDEF di pengadilan Cirebon? Dia katakan dia tidak datang ke pengadilan. Kemudian, apakah kamu disumpah dalam keteranganmu itu? Dia katakan tidak disumpah. Berarti Dede tidak perlu takut karena keterangan dia tidak dibawa sumpah dan tidak di depan pengadilan. Demikian, terima kasih. Oke, kita patut mengapresiasi betul langkah serius yang dilakukan Polri dengan mengambil alih kasus dari dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki ini, Bareskrim Polri dan juga termasuk dari tim sus. Nah dari pengalaman Anda, ini kan juga tadi disebutkan oleh Bung Mar tidak hanya kliennya yakni Ibtu Rudiana yang kemudian juga dalam tanda petik diperiksa begitu ya dari Bareskrim, dari Mabes Polri, tapi juga tim penyidik yang pada saat itu melakukan penyidikan 2016 yang lalu. Dari pengalaman Anda bagaimana ini? Ya memang satu dilaporkan tentang masalah kriminal, laporan palsu, penganiayaan. Ya itu dilaporkan oleh pengacara ya, pengacara Pak Jutek CS. Kemudian satu lagi Polri bukan karena laporan tapi karena inisiatif Polri dia mengeksaminasi khusus dia bukan masalah pidananya tapi masalah bagaimana proses itu berjalan.
di 2016 sampai dengan 2024 ini. Apakah proses yang dilakukan oleh penyidik itu sudah benar sesuai SOP? Apakah ada kekerasan dan lain sebagainya di situ? Ini nanti mengarah kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan prosedural, kesalahan-kesalahan lain yang dianggap tidak profesional, ini arahnya kepada kode etik profesi Polri. Tetapi kalau yang dilakukan oleh Bareskrim itu arahnya kepada kriminal, yaitu laporan keterangan palsu, termasuk juga kalau ada penganiayaan itu ada pasal sendiri. Tetapi memang dalam pemeriksaannya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mungkin saksi yang untuk kasus kode etik ini akan digunakan juga saksi untuk masalah laporan dari Pak Jutek CS. Demikian sebaliknya. Jadi artinya sejajar. Pemeriksaan yang dilakukan untuk examination jalannya pemeriksaan dan penyelidikan 2016 sampai dengan sekarang, dan pemeriksaan kriminal atau laporan polisi terkait dengan keterangan palsu dan penganiayaan itu hampir sama. Hanya tersangkanya, bukan tersangka, atau siapa yang akan dijadikan terlapor ini berbeda. Oke, baik. Ini perlu diapresiasi langkah dari Kapolri dan juga Polri khususnya untuk benar-benar membuat secara terang benderang agar juga tidak gaduh ya, Pak Susno ya, di publik ya, karena ini sudah terlalu lama sekali memang kasusnya ya, dan baru mencuat lagi. Oke, saya ke Bung Jutek. Bung Jutek, jadi sebenarnya kalau dari kuasa hukum Anda begitu ya, untuk klien Anda begitu 7 terpidana ini berarti ada 2 laporan ya? Ada 3. Ada 3 laporan, apa saja itu? Pak Pasren dengan Kavi, kemudian Dede dan Aib, dan Pak Rudiana. Yang pertama apa, Pak Jutek? Pak Pasren dan Kavi, Pak RT dan anaknya. Yang alibi teman-teman saat itu kan mereka menginap di rumahnya Pak RT, lalu dibantah oleh Pak RT dan Kavi. Padahal Kavi itu menemani para terpidana ini sampai pagi. Itu kita uji siapa yang benar, gitu loh. Ya. Nah, kalau mereka ada di rumah Pak RT, artinya mereka nggak mungkin lakukan pembunuhan itu, Mbak Adistia. Kemudian, kenapa Dede dan Aib? Dede dan Aib ini kan sumber masalah informasi yang menurut Pak Rudiana dia dapatkan dari mereka cerita ini, sehingga timbullah pemroses penyelidikan dan sebagainya. Pak Rudiana sendiri kita persoalkan oleh karena membuat laporan dan melakukan penyelidikan sendiri tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP, dan diduga ada dugaan penganiayaan dan intimidasi, sehingga timbullah keterangan yang kita duga dalam keadaan terpaksa. Dan hal-hal ini yang kita uji dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman penyidik Mabes Polri untuk mengungkap peristiwa ini apa benar apa tidak. Kalau ini semua yang kami laporkan ini terbukti, artinya peristiwa itu tidak mungkin terjadi dan dilakukan oleh klien kami, gitu Mbak Adistia. Oke, pada saat pemeriksaan kemarin terhadap klien Anda 5 terpidana, ini berarti didampingi oleh kuasa hukum Bang Jutek salah satunya, atau memang? Iya. Saya dari pagi ada di sana di lapas, makanya ada wawancara saya tadi kan ditampilkan. Saya dari pagi saya dampingi mereka. Baru teman-teman, karena ini ada 5 yang kemarin diperiksa para terpidana, tim kami mendampingi masing-masing untuk memastikan untuk kenapa ini perlu, ini perintah dalam KUHP bahwa mereka wajib didampingi supaya untuk menyaksikan teman-teman ini tidak seperti tahun 2016 yang lalu tidak didampingi PH, penasihat hukum, bahwa sekarang ini didampingi untuk memastikan mereka itu menceritakan dengan bebas, tanpa tekanan, tanpa ada intimidasi. Yang mereka ceritakan itu yang mereka alami, mereka dengar, mereka lihat. Nah, itu intinya ketika didampingi oleh PH. Karena PH, penasihat hukum ketika mendampingi pemeriksaan, itu bersifat pasif. Hanya mengamati, melihat, mendengar, tidak berkomentar. Dan ketika ada hal-hal yang tidak dia paham oleh klien kami, baru kami sebagai penasihat hukum akan memberikan, ini loh peristiwanya, kamu yakin? Kan kami ini kan sudah tahu kronologisnya. Ketika dia mungkin karena keterbatasan bahasa hukum, pendengaran hukum, dan lainnya, dan tidak paham, tugas kami lah mengingatkan,
ini loh maksud pertanyaannya, ini nggak nyambung nih yang kamu tanya, yang kamu jawab dengan apa yang ditanya. Kami hanya mengingatkan, kalau dia tetap pada apa yang dijawab itu hak dia, kan gitu. Kami hanya mengoreksi, mengingatkan ini salah. Contohnya, misalnya, jadi keberadaan kami itu pasif di sana, jadi tidak mungkin akan mempengaruhi penyelidikan yang sedang akan dilakukan, karena hanya kami mengamati, mendengar, menyaksikan, melihat bahwa klien kami dengan bebas. Kami apresiasi tanpa adanya tekanan ya. Kami apresiasi kepada tim Mabes Polri yang kali ini menurunkan tim yang bekerja sangat profesional. Saya sendiri sudah 2 kali diperiksa di Mabes Polri dan sangat profesional. Kami percaya ya mudah-mudahan kasus ini akan cepat terungkap dengan sebenarnya, dengan jalan cerita yang sebenarnya, sehingga masyarakat tidak dibingungkan apakah ini kecelakaan, apakah ini pembunuhan, apakah mereka pelakunya atau ada orang lain pelakunya. Dengan demikian bisa terbuka. Demikian Mbak Adistia. Oke, ada berapa pertanyaan Pak yang masih Bapak ingat ketika kemarin penyidik Barreskrim dan juga tim sus ini menanyakan kepada klien Anda? Kira-kira seputar saya tidak monitor ya berapa banyak pertanyaan, yang jelas pasti standar lah, mulai dari peristiwa kronologis, dari ya pemeriksaan standar lah, dari data pribadi sampai kepada pertanyaan peristiwa itu. Ya saya nggak tahu berapa pertanyaannya, dan itu kami juga tidak boleh sampaikan hasil pemeriksaan itu. Ya yang jelas kehadiran kami itu sekali lagi hanya memastikan mereka memberikan keterangan tidak seperti tahun 2016 yang tidak didampingi PH, yang konon dalam dugaan ada intimidasi, tekanan, sehingga apalagi kami dengar informasi jawaban dan pertanyaannya ada di papan tulis, dan sehingga diarahkan apa yang harus dijawab. Dan itu kemarin juga diceritakan oleh klien Anda pada saat... Oh iya, diceritakan. Mungkin ada rekaman pemeriksaan tahun 2016, kalau ditulis jawabannya dari papan tulis kan tetap aja akan terlihat bahwa itu seolah-olah jawaban dia. Dan inilah yang kami persoalkan. Ya kan, ya tolong kita lihatlah bahwa peristiwa ini harus terungkap dengan sebenar-benarnya, sehingga tidak ada kecurigaan itu. Kan kami juga tidak hadir saat itu, kami juga bukan menjadi penasihat hukumnya saat itu. Tetapi ya tugas kami sekarang ini adalah menjadi juru bicara mereka. Kami mendengar dari mereka, kami sampaikan, kami luruskan. Demikian Mbak Adistia. Oke. Terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan untuk penyelidikan untuk mengungkap secara terang benderang kasus ini? Ya, saya berharap sekali lagi dengan komitmen Bapak Kapolri, Bapak Kabar Reskrim, kami sudah rasakan. Ya, kami rasakan penyelidikannya sekarang ini yang sampaikan oleh Abang Susno Duarji tadi, betul bahwa penyelidikan ini timnya sangat profesional. Ya, kami ditangani dengan baik. Kami melihat bahwa saksi-saksi yang kami hadirkan di Barreskrim diperiksa dengan profesional, bahkan sampai subuh Mbak kami periksa gitu kan. Ada klien kami saksi, itu digali keterangan dan ada keseriusan. Saya lihat bahwa Mabes Polri ini dan memang lembaga kepolisian kita ini memang luar biasa, dan kita sangat percaya bahwa walaupun terjadi kemarin 2016 itu, kalaupun ada hal-hal yang kita persoalkan sekarang, bukan lembaga kalau menurut saya. Ya, ini adalah oknum. Oknum inilah yang harus kita luruskan supaya lembaga kepolisian yang sudah sangat baik ini tetap tidak terseret dengan peristiwa yang menurut saya sangat sederhana sekali. Ya, sudah kita bincang banyak lah. Kita harapkan bahwa ini segera terbuka sehingga tidak jadi bola liar. Gitu Mbak Adistia, terima kasih. Jadi Anda merasakan betul ada perbedaan ketika ditangani oleh Barreskrim dan juga tim sus yang sudah dibentuk oleh Kapolri ya pada kemarin? Ya, sangat baik. Dan sangat profesional. Saya menyaksikan sendiri ini. Gitu kan, saya saksikan sekali bahwa ini polisi kita memang sangat luar biasa lah buat teman-teman. Baik, terima kasih Bang Jutek telah bergabung bersama kami. Tapi ini yang kemudian menjadi pertanyaan saya, tidak seperti pemeriksaan 2016 yang lalu, bahkan ada papan tulis, jawabannya sudah ada di sana, termasuk ada dugaan intervensi ataupun intimidasi. Bagaimana respon Anda? Jangan dijawab dulu Bung Mar, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara masih membahas soal Bareskrim yang kemudian saat ini mengambil alih dan juga tim sus yang dibentuk oleh Kapolri untuk membuat secara terang benderang dan juga mengusut dugaan pembunuhan Vina dan juga Eki. Masih bersama saya di studio sudah ada kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Bung Mar. Kemudian juga ada Kabareskrim Polri 2008 hingga 2009, Pak Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Dan sayang sekali tadi Pak Jutek harus ini dulu ya, pamit lebih dulu. Tapi ini yang kemudian menarik perhatian saya adalah mengapresiasi langkah Bareskrim Polri termasuk juga tim sus yang profesional begitu. Tidak ada pemeriksaan dalam tekanan, intervensi, bahkan tidak seperti pada tahun 2016 yang lalu pada saat awal mula kasus ini berjalan. Bahkan katanya sudah ada jawabannya di papan tulis. Respon Anda? Ya, itu kan versinya Bang Jutek. Oke. Nah, kalau saya sih. Dan juga versinya ini dong, terpidana kliennya. Karena kan kliennya. Oh iya, diceritakan ke Bang Jutek cerita ya. Jadi gini, tadi Pak Jutek mengatakan bahwa polisi luar biasa. Ya, saya setuju. Tapi ingat, kasus ini sudah inkrah. Ya, dan kita harus hormati. Betul, kita hormati. Dan ada criminal justice system. Jadi bukan hanya polisi. Ini kan sudah inkrah, berarti ada dua lagi di situ. Ada jaksanya, ada hakimnya. Dan ada satu lagi, pengacaranya saat itu. Berarti Anda mengakui memang ada criminal justice system di sana, sampai dari Polri kemudian ada peradilannya? Maksud saya kalau ternyata ini dikatakan sebagai putusan yang sesat, kalau berbalik ini misalnya ya, bahwa ini bukan pembunuhan, walaupun keyakinan saya sampai detik ini dan saya selalu yakin bahwa ini pembunuhan. Tapi ada caturwangsa kan, penegak hukum ini kan ada 4. Polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Caturwangsa, 4 keluarga penegak hukum. Nah, 4 keluarga penegak hukum ini semua terlibat. Nah, menarik tadi Bang Jutek bilang bahwa tahun 2016 mereka tidak didampingi pengacara. Saya pikir ini sesuatu yang serius. Ancaman mereka ini nggak main-main loh. Pembunuhan berencana, ya, penganiayaan berat, itu wajib didampingi, ancaman pidananya di atas 5 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan besar juga untuk kita yang pengacara, pada saat itu pengacaranya kemana? Dia ngapain aja? Iya kan? Kok bisa-bisanya nggak didampingi pengacara? Tapi kan kita kan cuma menduga-duga. Makanya tim penyidik 2016 yang lalu ini kan juga dipanggil ke Bareskrim Polri, sama dengan klien Anda, Ibtu Rudiana. Soal materinya kita tidak tahu apa. Apakah tadi kan apakah diperiksa soal etik atau diperiksa soal kasusnya. Tapi yang menarik adalah termasuk Kompas TV tahun 2016, jejak digital itu tidak bisa bohong. Kompas TV pun memframing ini adalah akibat dari perang antar 2 geng motor, Moonraker dan Ekstasi. Ingat, dalam pemeriksaan Sudirman, dalam putusan tanggal 17 Agustus, itu memang mereka menarget si almarhum Eki. Bukan memframing Bung Mar, tapi memang informasi yang didapatkan dari jurnalis Kompas TV di sana itu pada saat itu memang itu. Dan bukan hanya Kompas. Semua media tahun 2016. Bukan memframing ya, karena memang informasinya seperti itu. Iya, sorry. Bukan memframing, tapi terframing waktu itu. Maksudnya kondisinya seperti itu. Nah, kemudian juga 2 Kapolres pada saat itu kan juga orang hebat. Sama-sama sudah bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Adi Vivit. Saya tidak yakin ya seorang Ibtu Rudiana yang cuma pangkatnya Ibtu itu dua kelelawar loh Mbak, bukan perwira atau bintara. Ada teman-teman saya polisi suka bercanda, Ibtu itu singkatan dari aku ini polisi tua. Saking tidak naik-naik pangkatnya. Maksudnya jadi maksud Anda tidak ada power di situ, tidak ada. Menurut saya begitu. Kita bandingkanlah sedikit dengan kasusnya Pak Ferdi Sambo, seorang bintang 2 yang ya kan, beda kasus memang. Tapi kalau kita bicara soal skenario, misalnya ini Pak Rudiana mau menskenariokan, mau mengarahkan, mau mengkriminalisasi, katakanlah begitu ya. Menurut saya sangat tidak masuk akal, sangat di luar nalar ya. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, bisa mengatur jaksa, bisa mengatur putusan. Luar biasa sih menurut saya kalau itu sampai terjadi. Tapi saya tetap tidak yakin bahwa itu dilakukan oleh Pak Rudiana. Pak Susno, respon Anda bagaimana kalau menurut dari kuasa hukum dari Pak Ibtu Rudiana mengatakan sekelas jabatan Ibtu begitu ya? Ibtu saat itu. Ibtu pada saat itu begitu ya? Tidak punya power lah ibaratnya, tidak punya kekuatan lah untuk mengintervensi sampai proses pengadilan dan juga putusan. Pak Susno.
Bagus sekali. Sebelum jawab pertanyaan itu, saya respect sama advokat Bang Mardiman ya, bahwa betul sekali sistem atau criminal justice system kita harus berbenah diri, harus diperbaiki. Seandainya beliau katakan tadi benar apa yang divonis yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu dihasilkan oleh peradilan sesat, seandainya ya, kita tidak menuduh, maka memang betul sudah waktunya kita untuk berbaik-baik diri. Semua lini, kepolisian, mulai dari penyidik, kemudian kejaksaan, kemudian pengadilan yang lebih parah sekali. Kenapa? Dia 3 tingkatan ya, pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi. Mudah-mudahan di PK nanti ini akan baik. Baik, terkait dengan tidak mungkin Ibtu Rudiana membuat suatu merekayasa perkara ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tetapi ada beberapa kemungkinan. Nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri, baik oleh tim SUS maupun tim Bareskrim. Mengapa sampai keluar 11 nama? Mengapa sampai Pak Rudiana membuat laporan polisi yang terinci dengan nama-nama itu? Apakah itu dia sendiri yang merekayasa atau dia justru Pak Rudiana yang terrekayasa? Itu akan terjawab. Jadi tapi kan begini ya, Pak Susno, maaf saya potong. Motifnya apa begitu kalau misalkan Ibtu Rudiana ini harus dugaan merekayasa atau sampai ke peradilan dugaan adanya pembunuhan? Kan ini kan korbannya juga anaknya sendiri kalau kita lihat begitu kan, nggak mungkin kembali begitu. Iya, untuk dalam keadaan normal sangat tidak mungkin kita berduka cita ya. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tetapi Pak Rudiana justru ini korban terrekayasa. Ya, terrekayasa itu bisa jadi sumber utamanya, tapi saya tidak menduga ya, saya tidak peduli putusan pengadilan dan putusan penyidik ya. Siapa tahu Aep atau Dede ada dendam kepada orang lain, untuk membalas dendam dia jadikan orang itu tersangka. Ini jangan dianggap benar, ini praduga saja. Pak Rudiana yang waktu itu mungkin kondisi kejiwaannya sedang tergoncang, anak kesayangannya meninggal, langsung dia percaya saja kepada keterangan Aib. Nah, tapi mohon apa yang saya sampaikan ini bukan penjelasan hasil pemeriksaan. Siapa tahu. Nah, makanya berbagai praduga-praduga ini akan terjawab oleh hasil eksaminasi oleh tim khusus dan hasil penyidikan oleh Bareskrim. Nah, yang saya sangat sesalkan, tadi Pak Mardiman tadi udah angkat namanya, ada 2 Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah menjadi jenderal. Nah, itu saya yakin diperiksa juga apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini, tidak ada gelar, tidak ada apa. Dan harusnya memang diperiksa juga ya, tidak hanya penyidik. Padahal kasus itu viral loh waktu itu. Iya. Iya, viral. Dan mudah-mudahan Bareskrim ataupun tim SUS ya, kalau tim SUS ini untuk internal sudah memeriksa 2 mantan Kapolres itu. Kalau betul dia lalai atau dia yang kurang mampu, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal, dan jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, bahaya itu. Oke, baik. Berapa lama kemudian menurut Anda begitu ya kalau memang sudah ada di tangan Bareskrim Polri, bahkan sudah ada tim SUS yang benar-benar dibentuk secara khusus oleh Kapolri untuk bisa menyelesaikan kasus ini? Sebulankah ini sudah terlalu lama sebenarnya Pak Susno? Saya kira tidak terlalu lama, hanya kita hargai Polri karena kasus ini sudah nasional ya. Tentunya redaksi untuk mengumumkan kalimatnya pun harus dipilih gitu kan supaya enak. Saya yakin tidak terlalu lama dan ini akan mengangkat kepercayaan masyarakat pada Polri yang selama ini anjlok, tapi dengan apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ini kita salut ya. Walau kita juga tidak langsung soudon menuduh yang dulu itu salah, tidak, tapi kita hargai. Pertama yang dihargai yang sudah terbukti nyata bahwa tim sekarang profesional, bagus sesuai harapan masyarakat. Yang ngomong bukan saya, itu bagus. Yang dulu apakah tidak profesional, kita tunggu hasil pemeriksaan dari Mabes Polri. Anda meyakini optimis bulan Agustus ini bisa selesai, Pak Susno? Insya Allah minimal kita sudah dapat bocorannya gitu. Oke, berarti ya kita mudah-mudahan
Sampai dari awal sampai akhir ini kita kawal terus begitu ya kan, sampai bulan Agustus ini mungkin nanti Kapolri juga nanti akan mengumumkan secara langsung, kan kita nggak pernah tahu gitu. Terakhir, yang ingin Anda sampaikan singkat saja. Yang ingin saya sampaikan, biarlah ini semua berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Yang sudah lurus tetap saja lurus, dan yang belum lurus kita luruskan bersama. Tidak ada tendensi apapun dari kami para pengacara ini, meskipun ada istilah pengacara maju tak gentar bela yang bayar gitu ya. Tapi sekali lagi ini semua kita hargai sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah proses untuk pendewasaan hukum di negeri kita. Banyak kasus-kasus seperti ini, tapi kebetulan ini yang mencuat. Mudah-mudahan ini dijadikan sebagai tonggak untuk pemeriksaan. Terkhusus untuk klien saya Pak Rudiana, saya selalu mengatakan kepada dia, Kang, apapun yang terjadi di tahun 2016, hadapi. Ya, jalani dan katakan yang sebenarnya. Seperti tadi Pak Susno bilang, jangan-jangan beliau ini juga korban terrekayasa. Menarik tadi nih kata-kata beliau nih. Ya, beliau tidak bermaksud merekayasa, tapi akhirnya menjadi terrekayasa. Oke, ini kita luruskan sama-sama. Tapi saya hakul yakin sampai detik ini yang terjadi dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah, itulah yang sebenarnya. Itu keyakinan saya. Terima kasih. Oke, kita akan kawal terus media, hampir seluruh media di Indonesia ini memang masih fokusnya, spotlightnya ini masih terus mengawal kasus dugaan pembunuhan Vina dan juga Eki ini memang harus diungkap secara terang benderang. Terima kasih Pak Susno telah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Bung Mardiman Sani. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Pak Jenderal. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak, sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, pimpinan DPR RI yang hadir, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Kendal, yang saya hormati Chairman BTR New Material, Mr. E. Swegin, dan seluruh jajaran manajemen, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Rencana yang sudah kita putuskan beberapa tahun yang lalu untuk membangun sebuah ekosistem besar kendaraan listrik, satu per satu mulai kelihatan nyata dan betul-betul sudah ada di negara kita Indonesia. Dimulai dengan nikel yang kita stop ekspor raw materialnya di tahun 2020, dan saat itu banyak yang menentang dari dalam negeri sendiri, karena kita pada saat awal kehilangan kurang lebih 1,5 billion US dollar atau 20-an triliun rupiah. Tapi saya saat itu meyakini bahwa nilai tambah kalau kita stop raw material ini akan melompat naik, dan tadi seperti dikatakan oleh Pak Menko Luhut Binsar Panjaitan, sekarang sudah 34 billion US dollar nilai dari ekspor nikel kita. Dari yang sebelumnya 33 triliun melompat menjadi kira-kira 510 triliun rupiah. Lompatan yang sangat besar sekali. Meskipun sekali lagi awal-awal banyak yang tidak setuju, pro dan kontra, dan juga yang kedua, kita juga digugat oleh EU, oleh Uni Eropa, dan kita kalah. Tapi saya sampaikan, negara ini adalah negara yang berdaulat. Kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didikte oleh siapapun. Saya sampaikan pada Menteri, maju terus. Digugat, kalah, banding. Nanti nggak tahu, kalah lagi, tapi kita sudah punya industri
ekosistem besar dari EV maupun EV baterai sudah kita miliki. Jadi yang kita impikan sebuah ekosistem besar kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi satu persatu mulai kelihatan. Smelter nikel dan turunannya di Morowali, di WDB dan di lokasi-lokasi lainnya sudah mulai berjalan. Yang kedua, di bulan Agustus ini dan September nanti smelter dari PT Freeport dan juga PT Aman di Sumbawa dan di Gresik juga sudah akan berproduksi. Yang ketiga, smelter boksit yang ada di Mempawah, Kalimantan Barat, saya kira bulan ini atau bulan depan maksimal juga sudah akan mulai percobaan produksinya. Sehingga kalau semuanya jadi, sekali lagi, ekosistemnya akan terbangun, kita akan bisa masuk ke global supply chain. Yang itu akan memberikan nilai tambah yang besar, baik masalah rekrutmen tenaga kerja maupun terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan pabrik ini. Baru 10 bulan yang lalu kita tanda tangan di Beijing, tahu-tahu pabriknya sudah jadi. Ini yang namanya kecepatan. Dan bolak-balik saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan kita sekarang sudah menjadi negara yang cepat. Pabrik bahan anoda baterai ini sebagian memang barangnya kita impor. Yang untuk natural graphite diimpor dari Afrika. Untuk yang artificial graphite diambil dari Pertamina, kilang Pertamina di Riau untuk dijadikan bahan anoda baterai. Dan juga untuk industri baterai litium, memang kita nggak punya litiumnya. Kita juga sudah ngambil litiumnya dari Australia. Tapi untuk kobalt, mangan, nikelnya kita ada di Indonesia. Kalau nanti terintegrasi semuanya dan menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, kita akan menjadi pemasok masuk ke global supply chain. Saya sangat senang bahwa di PT BTR ini sudah bisa memproduksi 80.000 ton material anoda per tahunnya, yang ini kalau dijadikan ke mobil, ini akan menjadi 1,5 juta mobil listrik. Sangat besar sekali. Apalagi kalau nanti ditambah dengan 80.000 produksi, 80.000 ton produksi di industri ini. Berarti akan menjadi 3 juta mobil listrik per tahunnya. Sebuah jumlah yang sangat besar, sehingga kita akan menjadi pemasok terbesar, baik EV baterai maupun kendaraan listriknya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi pembangunan pabrik ini, sehingga rencana besar untuk membangun ekosistem mobil listrik yang terintegrasi dan kuat betul-betul satu persatu akan terrealisasi. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan pabrik anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
resmikan pabrik bahan anoda baterai lithium PT Indonesia Pilihan New Energy Material Kendal telah diresmikan. Presiden yang saya hormati, izinkan saya melaporkan arti pentingnya acara kita hari ini. Ini betul-betul memang penting. Jadi Pak Airlangga suruh saya pidato lagi Pak, padahal sebenarnya janjian kita udah dia saja Pak. Ini produksi komersial pabrik bahan anoda lithium baterai dari PT BTR New Energy Material. Tadi sudah dilaporkan oleh Pak Airlangga, proyek ini dibangun hanya 10 bulan dari sejak perjanjian investasi ditandatangani Bapak Presiden di Tiongkok pada 2023 Oktober. Hari ini diresmikan. Dan ini sebenarnya merupakan satu ekosistem yang kita bangun, dan jadi kita makin yakin Pak Presiden dengan ekosistem yang sudah terbangun ini, Indonesia tidak bisa diabaikan lagi dari mana-mana. Dan ini saya kira yang coba dicontoh banyak negara sekarang ini. Tapi kita memang harus konsisten dalam dua hal. Satu mengenai legal kita, yang kedua mengenai policy kita. Jadi policy itu jangan ada di overrule lagi, kita harus bisa konsisten. Karena itu yang menjadi sangat penting Bapak Presiden dan juga kami pembantu-pembantu Bapak untuk melihat anoda adalah salah satu komponen utama dalam lithium baterai yang berperan sebagai sumbu negatif. Sementara nikel yang hilirisasinya telah dilakukan selama ini adalah membentuk komponen katoda yang berperan sebagai sumbu positif. Jadi tidak bisa karena kita juga masalah tarif ke Amerika itu kita sudah dapat 25%, sehingga Amerika pun menjadi melihat bahwa Indonesia itu menjadi tempat ini menjadi import mereka yang terbaik. Sebagaimana kita ketahui, katoda tidak hanya berasal dari nikel, ada juga yang berasal dari fosfat dan besi sebagaimana kita kenal sebagai lithium LFP atau lithium ferrophosphate. Namun apapun jenis katodanya, nikel atau LFP tetap membutuhkan anoda agar lithium baterai dapat berfungsi. Dan ini sangat penting, sekali lagi Bapak Presiden kami laporkan, yang berkali-kali Bapak arahkan kita membangun ekosistem, ini bagian daripada ekosistem yang kita bangun. Inilah pentingnya investasi BTR, New Energy Material di Indonesia. Mereka adalah produsen anoda baterai terbesar di dunia dengan teknologi yang paling maju. Pabrik yang akan Bapak resmikan saat ini memiliki kapasitas 80.000 ton yang cukup untuk membuat 1,5 juta mobil listrik. Dan pada awal kuartal 4 tahun ini mereka juga mulai membangun fase kedua dan akan selesai 1 Maret 2025. Dan total kapasitas 160.000 ton. Dengan kapasitas ini, Indonesia akan menjadi produsen anoda baterai nomor 2 terbesar di dunia. Dan pabrik ini menjadi yang terbesar di dunia sebagai pembanding pada Bapak saja. Jepang hanya memiliki kapasitas produksi anoda sebesar 10.000 ton. Dan Korea Selatan hanya 40.000 ton. Sementara itu pabrik terbesar di Tiongkok saat ini kapasitasnya adalah 100.000 ton. Jadi kita akan bisa melewati Tiongkok dalam beberapa waktu ke depan. Dengan adanya pabrik anoda baterai ini, ekosistem industri lithium baterai di Indonesia akan semakin lengkap. Dan sesuai tugas yang Bapak Presiden berikan kepada kami, kita tidak hanya akan mengembangkan lithium baterai, tapi yang berbahan katoda, nikel, tapi juga katoda LFP, dan pabrik LFP saat ini sedang dibangun Indonesia. LFP ini memang menjadi penting, walaupun LFP ini sebenarnya berpengaruh dengan cuaca yang ekstrim dingin maupun ekstrim panas. Oleh karena itu, tetap saja orang masih melihat lithium baterai itu pilihan yang terbaik saat ini. Bapak Presiden yang saya hormati, serta para hadirin yang berbahagia, keberhasilan kita untuk membangun hilirisasi dan mengembangkan ekosistem mobil dan baterai tidak lepas dari arahan Bapak Presiden dan konsistensi pemerintah dalam menjadikan aturan yang baik. Saya masih ingat betapa Bapak Presiden dulu memutuskan untuk kita memban ekspor nikel ore itu yang banyak sekali waktu itu pro-kon, tetapi Presiden saya ingat betul konsisten terhadap itu, karena waktu itu ekspor kita
akan hilang kira-kira 1,5 miliar. Tapi Bapak Presiden dengan keputusan Bapak waktu itu, tahun lalu ekspor kita sudah hampir lebih dari 34 miliar dolar. Jadi angka yang sangat besar. Dan kita melihat kalau proses ini terus berjalan pada tahun 2027, kita akan meningkatkan sampai 30 miliar dolar ekspor kita dari hilirisasi ini. Dan ini saya kira akan membuat Indonesia ekonominya menjadi tambah penting. Kredibilitas ini menjadi penting karena ini akan menjadi dasar kepercayaan bagi investor. Kita tidak dapat bersaing lagi dengan negara-negara tetangga hanya sekedar mengandalkan insentif. Tidak hanya insentif, tetapi kredibilitas dan kepercayaan menjadi faktor kunci yang harus kita pertahankan. Kita akan memiliki pesaing dalam pengembangan KEK dari Johor dan Singapura, yang pada awal tahun ini akan ditandatangani Koridor Special Economic Zone, di mana Johor akan menyediakan lahan dan sumber daya energi yang kompetitif, di mana Singapura mendukung dengan kualitas SDM yang tinggi. Saya senang Bapak Presiden selalu mengatakan kita kompetitif, kita harus kompetisi. Kami tidak takut bersaing dengan mereka karena kita juga memiliki modal kekuatan yang baik serta kredibilitas kepercayaan yang selama ini sudah kita bangun. Dan saya percaya dengan leadership Bapak, walaupun Bapak beberapa waktu lagi akan meninggalkan pemerintahan, memimpin ini, tapi Bapak telah meninggalkan legacy yang saya kira tidak mudah dibentuk oleh orang lain. Dan saya percaya Bapak Presiden sepanjang waktu orang akan mengenang bahwa Bapak telah meletakkan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi. Tidak hanya pengekspor raw material. Saya kalau boleh mungkin agak sentimental, selamat jalan Pak. Bapak akan menjadi kenangan yang indah buat Indonesia. Walaupun masih 2-3 bulan Pak Presiden, tapi saya kira acara penting semacam ini menurut saya sangat, buat saya pribadi sangat menyentuh. Karena saya ingat Pak, di depan pintu masuk istana di yang belakang, Bapak firm untuk menyangkut kita memban ekspor nikel ore. Dan itu merupakan tantangan, kita kehilangan 1,5 miliar waktu itu, 1 miliar sekian. Tapi sekarang buahnya kita lihat Pak, kita disegani, dihormati, dan teknologi kita tambah bagus, dan ekspor kita akan meningkat. Jadi saya yakin dalam kurun waktu yang tidak lama, ekspor kita dalam turunan hilirisasi ini, Bapak Ibu sekalian akan meningkat sangat signifikan. Dan lebih dari itu, tidak ada orang menganggap enteng lagi Indonesia, bahwa Indonesia ini bisa diatur-atur oleh siapapun. Indonesia negara besar, negara yang punya karakter, negara yang bisa mengatakan ya, dan negara yang bisa mengatakan tidak. Oleh karena itu, kita semua pembantu Presiden harus betul-betul mengantar semua, mengawal semua aturan-aturan peraturan ini dengan baik. Kita harus menjaga kredibilitas Bapak Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun. Kita semua pembantunya harus bahu-membahu melakukan ini dan saling mengingatkan untuk kita tidak mengkhianati ketentuan atau kredibilitas yang sudah dibuat Bapak Presiden. Itu Bapak Presiden dari saya, dan saya sekali lagi rasa hormat pada Bapak, karena Bapak telah memimpin kami, paling tidak dari saya sendiri, selama 10 tahun yang pernah berada di bawah Bapak, dan masih ada 2-3 bulan ke depan. Tapi saya yakin sekali lagi, hakul yakin bahwa apa yang sudah Bapak letakkan ini akan menjadi landasan buat kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, sengaja kami kumpulkan hari ini terkait dengan pengungkapan kesekian kalinya dari Densus 88 anti teror Barreskrim Polri, ya, di mana kita ketahui bersama kemarin melaksanakan penangkapan kembali. Ada beberapa teroris yang nanti akan disampaikan oleh Kabak Renmin, Kombes Pol Aswin Azhar Siregar, ya, Kabak Renmin dari Densus 88 anti teror. Artinya bahwa Polri ini bukti komitmennya, ya,
untuk tetap menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat, ya, agar masyarakat tetap menjalankan aktivitasnya dengan perasaan aman, nyaman, ya, tanpa adanya kecemasan dan ketakutan. Baik rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama dengar penyampaian dari Kombes Pol Aswin terkait pengungkapan kemarin tanggal 6 Agustus 2024 beberapa pelaku, ya, yang ada di Jakarta ini. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, kami akan menjelaskan tentang penangkapan 2 tersangka pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan penegakan hukum oleh Densus 88 pada tanggal 6 Agustus 2024. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Kabak Penum bahwa penegakan hukum terhadap para tersangka tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya, ya, tindak pidana terorisme, terutama dalam bentuk serangan atau teror. Adapun 2 orang yang ditangkap tersebut berinisial RJ dan berinisial AM, ditangkap di wilayah Jakarta Barat, Jakarta. Yang bersangkutan atau kedua orang tersebut merupakan pendukung dari Daulah Islamiyah atau ISIS yang kita kenal, dengan cara mengunggah narasi-narasi dukungan dan propaganda terhadap ISIS di sosial media yang mereka ikuti atau mereka miliki. Kemudian diketahui pula yang bersangkutan mengibarkan bendera ISIS, ya, sembari memegang senjata disertai dengan statement atau ajakan untuk mendukung keberadaan Daulah Islamiyah atau ISIS, Islamic State. Kemudian dalam pendalaman berdasarkan penyidikan yang dilakukan, kita ketahui bahwa 2 orang ini telah merakit pula bahan peledak, ya, yang sudah diamankan oleh penyidik Densus 88. Namun hal ini patut menjadi perhatian kita kembali bahwa kedua orang ini tidak dalam jaringan teror yang aktif. Jadi mereka terradikalisasi, terpapar, dan kemudian memiliki niat untuk melakukan serangan tersebut termotivasi dari kegiatan di sosial media. Barang bukti yang berhasil kita amankan dari yang bersangkutan 1 unit senjata airsoft gun, kemudian bendera ISIS, beberapa jaket atau pakaian-pakaian seragam ISIS, beberapa buah pisau lipat, kemudian ada bahan peledak, ya, ada bahan kimianya masih, ya, bahan kimianya, bahan peledak, kemudian 1 unit gadget atau HP dan beberapa senjata tajam lainnya. Nah, di sini kami ingin menekankan dan ingin menyambung, ya, kemarin yang kasus penangkapan 1 tersangka HOK di Batu, Malang, ya, yang sama terradikalisasi dari keikut sertaannya di sosial media atau di grup-grup sosial media, baik yang di dalam negeri, ya, ataupun kita ketahui grup itu dikelola dari luar negeri. Ya. Ini 2 orang ini juga sama, ya. Jadi mungkin kita harus semakin waspada bahwa proses radikalisasi atau termotivasinya seseorang untuk melakukan tindakan teror di dalam negeri banyak sekarang dipengaruhi dari sosial media baik yang berupa
yang grup, yang private maupun dari internet secara umum. Dan hal ini sekali lagi harus menjadi perhatian kita bersama. Kami menghimbau ya keluarga, orang tua, kawan, kerabat yang mengetahui orang-orang di sekitarnya ya, yang melakukan aktivitas ya, mengarah kepada tindak pidana terorisme seperti mengakses, mengunggah, kemudian menyebarkan bahan-bahan propaganda Daulah Islamiyah, Islamic State, ya, ataupun kelompok-kelompok teror jaringan lainnya, segera melapor kepada satuan polisi terdekat supaya kita bisa mencegah tindakan ini sedini mungkin. Ya. Dari tahap persiapan ini bisa kita cegah sehingga kita bisa menghindari jatuhnya korban akibat serangan terorisme. Saya kira itu saja dari kami. Mungkin ada pertanyaan nanti kami kembalikan kepada Pak Kabak Penum. Baik, terima kasih Pak Kombes Aswin. Mungkin rekan-rekan ada yang mau ditanyakan terkait masalah pengungkapan beberapa kali ini oleh Densus 88. Silakan. Izin bertanya, apakah penangkapan pelaku saat ini itu ada kaitannya dengan yang di Batu? Mereka secara komunikasi baik medsos atau kenal secara personal apa tidak antara yang di Jakarta dengan di Malang? Terima kasih. Langsung jawab ya, tidak ada. Jadi termasuk sosial media group dan apa istilahnya itu ya, laman-laman atau website yang diakses juga berbeda. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali grup-grup seperti ini yang mencoba merekrut ya tanpa ketemu fisik gitu ya. Jadi hanya melalui grup-grup sosial media ataupun propaganda di website-website dan internet yang mereka miliki. Jadi nggak ada kaitannya dengan yang di Malang kemarin. Ini dulu ya. Oke, Pak. Dua orang ini sudah tidak tergolong remaja lagi ya. Jadi berusia di atas 25 tahun. Nanti kita lengkapin lagi ya. Karena kita tidak mau membuka dulu profilnya nanti. Ini karena memang mereka orang dewasa nih. Dan perbedaannya adalah kalau dua orang ini memang sengaja mengunggah dukungan. Jadi yang bersangkutan bukan hanya menjadi simpatisan tetapi juga melakukan aktif melakukan propaganda ya, dukungan terhadap Islamic State atau Daulah Islamiyah tersebut. Dan yang ketiga tadi apa? Nah, jadi secara teknis Densus 88 penyelidik atau unit intelijen yang bekerja di Densus 88 dan unit penyidik itu terus melakukan monitoring baik yang secara fisik jaringan-jaringan yang sudah kita kenal dan juga konten-konten di internet. Dan kita bekerja sama dengan Humas Polri, bekerja sama dengan Menkom Info, sudah banyak grup-grup sosial media ataupun website-website yang kita laporkan ya, yang sudah di take down atau dilakukan tindakan oleh baik dari Humas Polri maupun dari Menkom Info. Jadi kita melakukan seperti screening atau monitoring gitu ya dari grup-grup yang memang memiliki aktivitas terkait dengan propaganda teror ataupun propaganda ISIS khususnya. Betul.
memang akan dirakit menjadi bahan peledak, tapi kita belum sampai kepada kesimpulan bahwa akan digunakan sendiri atau mencari pengantin orang lain. Baik, ada yang lain? Ya, silakan. Izin Pak, Abdi dari Tribun News, mau nanya, mau mempertegas aja sih yang terkait dengan rakitan itu tadi, itu jenisnya itu seperti yang di Malang, TATP atau tidak? Itu aja sih Pak. Beda kalau yang ini bahannya berbeda. Ya, kemungkinan besar tutorial ataupun sumber pembelajarannya berbeda. Ya, nanti saya bisa sampaikan ke Bapak jenis beda bahannya, tapi mungkin nggak di sini karena nanti menjadi bahan bagi yang lain. Baik. Ya. Ya, saya Taufik dari CNN. Ingin bertanya sih Pak Aswin, kan ini kan udah ada sebelumnya kan juga ada penangkapan juga gitu kan, dan kita tahu ini kan teroris ini kan secara ideologi Pak atau pemahaman dia kan menolak bentuk negara NKRI gitu ya kan. Nah, apalagi ini kan penangkapan menjelang 17 Agustus. Nah, dari pemantauan Densus sendiri, apakah memang ada peningkatan aktivitas gitu, maksudnya menjelang 17 Agustus besok terkait para teroris ini untuk melancarkan aksi-aksi, apalagi kan tadi disebutkan bahwa mereka ini udah mulai aktif menyebarkan propaganda. Apakah memang dalam satu rangkaian menuju ke sana atau seperti apa Pak? Saya kira itu jawabannya dari Humas atau mungkin dari Kesatuan Polri yang lain ya. Tapi khusus masalah terkait dengan propaganda teror ini, sebelumnya memang kita juga ada beberapa kali menangkap yang terkait dengan jaringan. Jadi jaringan kelompok teror kemudian menggunakan sosial media dan internet sebagai sarana merekrut propaganda. Tapi yang kali ini, yang dua yang terakhir ini, memang mereka ini seperti individual atau self-radicalized gitu ya, terradikalisasi sendiri dan kemudian muncul girohnya dan kemudian muncul niat untuk melakukan tindakan atau aksi serangan terorisme ya. Kita belum tahu seperti apa aksi yang akan mereka rencanakan. Kalau yang seperti di Batu Malang kemarin memang itu dari dia sendiri sudah membuat pernyataan bahwa dia ingin meledakkan diri sendiri. Kalau yang ini belum. Nah, jadi yang jelas sebenarnya tidak ada istilah menjelang 17 Agustus atau menjelang tahun baru nanti. Densus 88 itu 24/7 gitu ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Semua aktivitas yang berkaitan dengan aspek ancaman teror itu pasti kita akan lakukan tindakan gitu. Dan kita tidak memerlukan trigger seperti akan ada peringatan 17 Agustus bahwa kita kemudian lebih aktif, enggak. Densus 88 sehari-harinya memang demikian ya. Memang selalu melakukan aktivitas monitoring ini 24 jam sehari gitu. Berarti izin penegasan berarti memang tidak ada eskalasi peningkatan aktivitas menjelang. Sejauh ini tidak ada. Ya, sejauh ini tidak ada eskalasi peningkatan ancaman sampai dengan menjelang peringatan 17 Agustus. Dan dua penangkapan ini tidak terkait dengan event-event atau peristiwa nasional yang terjadi. Murni karena mereka memang di titik di mana kita harus melakukan penangkapan, pencegahan sebelum serangan itu terjadi gitu. Baik, rekan-rekan, sudah jelas? Sudah ya? Tadi sama ya? Baik, rekan-rekan, kalau memang tidak ada lagi, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kami Polri menghimbau, ya tetap menghimbau kepada masyarakat, terutama para orang tua, ya untuk bijak mengawasi anak-anaknya dalam bersosial media. Karena sudah sekian kali Densus mengungkap pelaku-pelaku rencana kegiatan terorisme yang ternyata mereka dilatar belakangi dengan melihat sosial media. Oleh karena itu, sekali lagi kami menghimbau terutama kepada para orang tua untuk bijak dalam mengawasi anak-anaknya dalam bersosial media. Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.